Ibu, untuk SPP kita begini. Bapak Ibu dengarkan dulu dari saya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya katakan berdiri, maka Bapak berdiri. Nah, kalau saya katakan Bapak duduk, maka duduk. Saya katakan Bapak bertepuk, maka bertepuklah. Nah, siapa Bapak Ibu? Bapak dan Ibu. Siapa Bapak Ibu? Siap. Nah, saya berkata berdiri. Saya berkata bertepuk. Bertepuk 2 kali. Bertepuk 3 kali. Duduk. Bapak Ibu. Kenapa si Erni berdiri? Kenapa Bapak berdiri? Kenapa Bapak dan Ibu duduk? Coba dengan waktunya. Ntar ya Erni ya. Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu belum fokus. Kenapa? Karena jika Bapak berkata baru lakukan. Nah, iya. Karena clue-nya tadi jika saya berkata. Nah, saya belum berkata berdiri. Saya katakan berdiri, maka tadi Bapak Ibu berdiri. Bertepuk. Saya katakan tadi bertepuk 2 kali, Bapak bertepuk. Bertepuk 3 kali, Bapak bertepuk. Tidak ada kata-kata berkata. Nah, tepuk tangan kita semua. SDG ini bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing, memuji konsentrasi anak kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, konsentrasi ya. Kita lanjut. Nah, pembahasan kita ada 5 posisi kontrol. Nah, apa itu 5 posisi kontrol? Pertama kita lihat kita sebagai penghukum. Nah, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian sebagai teman maksudnya Ibu. Kemudian sebagai pemantau. Kemudian kita sebagai manajer. Nah, kelima-lima ini, nah kita ada di dalamnya semua Ibu. Tetapi posisi kita nanti, nah disesuaikan dengan studi atau kasus yang atau masalah yang dibuat oleh anak kita. Nah, kapan kita lakukan sebagai penghukum? Nah, kapan kita lakukan sebagai pembuat rasa bersalah? Kapan sebagai teman? Kapan sebagai pemantau? Kapan sebagai manajer? Nah, contoh sebagai penghukum, apa contohnya Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu mencontohkan sebagai penghukum. Misalkan, nah, bisa Bapak Ibu contohnya. Misalkan si A terlambat datang ke sekolah, atau misalkan seperti ini Bapak Ibu. Si A dan si B di dalam lokal, si A ini sering mengganggu si B. Kemudian bisa saja penggangguannya dia mencoret atau dia merobek kertasnya, kertas bukunya. Kira-kira Bapak dan Ibu ketika melihat kasus si A dan si B tadi, di mana posisi Bapak dan Ibu? Apakah Bapak bisa sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Serah garis besarnya. Nah, kita kan belum tahu studi kasusnya. Nah, apa yang kita lakukan? Bapak dan Ibu tentu panggil si A tadi. Nah, saya akan panggil si A, kemudian saya tanya dulu. A, kamu benar ya merobek buku teman kamu si B? Benar Pak, kata dia jujur. Ya. Kemudian, nah, apa alasan kamu merobek buku si B itu A? Kata si A, nah, saya marah sama si B karena si B itu tidak mau mengajarkan atau mencontekkan pelajarannya apa. Oh gitu. Nah, lalu si A tadi, nah, meminta kepada si B untuk mengajarkan PR-nya atau tugasnya. Nah, maka guru berkata atau saya mengatakan, nah, apakah kamu bisa meminta maaf atau mengganti buku yang kamu robek? Kira-kira Bapak dan Ibu, secara garis besarnya, di mana posisi saya? Di mana kira-kira posisi kita? Bu Lidi, di mana kira-kira posisi kita?
Setelah saya tanyakan demikian, apakah anak tadi disuruh meminta maaf saja atau mengganti kertas yang dirobek? Bagaimana Pak Ibu? Tanya si anak tadi, kalau kamu merobek punya teman, apa yang harus kamu lakukan? Bagus. Nah, kalau begitu Bu Lili, di mana posisi Bu Lili sekarang? Iya, bagus sekali. Ibu Lili sudah berada di posisi manajer. Nah, Bu Lili menanyakan, sudah tuh memberi tindakan, menanyakan keyakinan kepada si A tadi yang telah berbuat. Nah, disitulah posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi manajer. Nah, jika anak tadi misalkan masalah, saya minta maaf saja Pak. Nah, kita harus hadapkan dengan si B. Si B, maukah kamu dimaafkan saja begitu saja oleh si A? Tidak. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan aturan kepada si B. Barulah kita, kalau kamu berbuat, kamu harus bertanggung jawab dan kamu harus mengganti buku atau kertas yang kamu robek. Nah, itu salah satu aturan. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian sebagai pemantau dari atas, manajer, kemudian pemantau, kemudian teman, membuat rasa bersalah, kemudian penghukum. Nah, jika satu contoh tadi yang saya katakan tadi, anak-anak berlarian, ketika saya berikan tugas, dia keluar berlarian, saya sementara di kantor. Kemudian dia memakai gitulah kira-kira. Kemudian saya panggil anak tersebut, kamu tadi lari ya? Iya. Kenapa kamu lari? Saya sudah siap Pak tugas yang Bapak berikan. Terus kamu tidak bisa diam di dalam kelas? Tidak. Saya dikejar oleh si B tadi Pak. Nah, makanya saya lari Pak. Nah, kira-kira saya di posisi mana Bapak Ibu? Apakah manajer? Atau pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Kalau itu kasusnya misalkan, di mana Bapak Ibu? Nah, maksudnya Bapak Ibu, kalau sebagai penghukum, nah misalkan si Anto namanya, Anto ini sering telat di sekolah. Ya, biasanya yang sering telat itu si Jamal ya Bapak Ibu ya, sering telat di sekolah. Jamal ke sini atau Anto ke sini. Nah, Anto, kamu kenapa sering telat terus? Ya, kenapa Anto kamu telat terus? Nah, nanti kamu harus hormat kepada bendera. Nah, itu jelas ya Bapak Ibu, kita sebagai penghukum. Nah, kemudian contohnya membuat rasa bersalah. Nah, misalkan Anto, kesini kamu Anto. Nah, ya Bu. Nah, Anto, kenapa kamu terlambat Anto? Nah, kata si Anto, saya tadi telat bangunnya Pak. Nah, terus kenapa kamu telat? Saya lupa menghidupkan alarm saya tadi malam Pak, contohnya. Atau saya tidak ada yang membangunkan saya tadi pagi. Nah, kita tanya kepada anak tadi. Nah, kamu tahu kan dengan kesalahan kamu? Tahu Pak. Nah, kemudian besok ini, nah apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, si Anto tadi akan menjawab, saya akan menyetel alarm saya sehingga saya bisa cepat bangun pagi Pak. Nah, kan ada solusinya Bapak Ibu, ada solusinya kan? Solusi tersebutlah yang dibuat anak tadi bisa membuat rasa bersalah. Begitu cara membuat rasa bersalah. Nah, jangan menindak langsung secara brutal kepada anak kita. Kemudian sebagai teman. Nah, misalkan sebagai teman. Nah, kita tanyakan. Nah, tahukah kamu keyakinan apa yang telah kamu langgar? Nah, kalau kamu main-main di kelas tadi, ketika kamu main-main di luar tadi, keyakinan kelas apa yang kamu? Anak tadi akan berkata, keyakinan kelas tidak menghargai atau tidak menghormati guru. Nah, anak tadi akan jawab, kalau mereka yang berkeyakinan Pak Ibu. Nah, kalau begitu, nah besok ini kamu tahu nggak dengan keyakinan kelas yang kamu buat? Tahu Pak. Nah, apa? Nah, ketika guru menerangkan contohnya pelajaran, kamu main-main. Nah, tahu nggak kamu kesalahan kamu? Tahu Pak? Apa? Saya main-main ketika belajar. Nah, dia sebutkan keyakinannya. Nah, kita kasih mereka sebagai teman. Ayo nak, mari. Kamu tahu nggak? Nah, tepuk fokus. Nah, kita bertepuk. Tepuk fokus. Bertepuklah anak ini. Nah, mendengar, melihat, mengingat, kemudian fokus. Nah, kita tos anak tadi. Nah, tos kita kepada anak itu menimbulkan makna yang sangat besar Bapak Ibu. Nah, tos. Besok jangan diulang lagi ya, tos mereka tadi. Nah, kita dengan anak tadi. Nah, maka anak tadi sudah menjadikan kita atau kita menjadikan teman sebagai pembelajaran. Nah,
sebagai pemantau begitu juga Bapak Ibu. Nah, sebagai pemantau ketika mereka diberikan tugas, nah buat keyakinan maka tugas kita hanyalah memantau. Keyakinan apa yang dia langgar, maka kita harus tanyakan kepada mereka peraturan dan keyakinan apa yang telah mereka langgar Bapak Ibu. Nah, semoga ada perubahan bagi kita. Kemudian, nah ini motivasi, ada guru berbuat, guru berkata hasil, kemudian kaitan dengan berkualitas. Nah, Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh tugas dari kami. Nah, kemudian kita sebagai penghukum menghardik dan menunjuk, menyakiti, menyindir itu termasuk penghukum Bapak Ibu. Kalau ketika kita menghardik anak itu jelas, nah, atau woi waang, andiang kok, nah itu salah satu kata-kata menghardik. Nah, itu sebagai penghukum jatuhnya. Kemudian menunjuk-nunjuk anak, woi bari, nah itu namanya sebagai penghukum. Kemudian menyakiti, kemudian juga menyindir. Nah, kalau menyindir ini, kata-kata menyindir ini belum bisa dikatakan untuk kelas tingkat SD. Nah, kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sebuah ancaman. Jadi pembuat orang merasa bersalah ini bagaimana? Kita ceramahi mereka, mengatakan, nah, seharusnya kamu begini, jangan begitu. Nah, atau, ibu kecewa dengan kamu, bapak kecewa dengan kamu. Setiap hari kamu selalu mengganggu teman kamu. Setiap hari kamu tidak mengerjakan PR. Kamu nggak kasihan kepada ibu, kamu nggak kasihan kepada bapak, nah, maka banyak sedikitnya pasti anak tadi akan tersentuh hatinya. Pasti itu bapak dan ibu. Nah, daripada kita pagi-pagi dia tidak buat PR, saya tidak buat PR, saya pak, mari, nah keluar, nak buat PR, saya nak buat PR guys, saya keluar, buat dua, misalkan itu contoh. Nah, itu tidak akan menjadi, bagaimana caranya? Tidak akan merubah sikap mereka untuk tidak akan membuat PR. Tetapi kita tunjukkan merasa bersalah, membuat anak tadi merasa, kamu nggak kasihan dengan, tak ibu ang jodoh. Nah, cobalah orang tua kita mengatakan ketika pak kecil yang punya, nah, anda ibu jadi, model kau dan sakit-sakit, model kau dan susah cari pikir menekolah, anda ibu jadi. Nah, maka tersentuhlah hati kita ibu ya, daripada langsung dilampang surat dia orang. Nah, maka sentuh hati mereka. Kemudian, nah, kalau begitu, nah, ada sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ayolah lakukan ini demi ibu. Nah, misalkan anak kamu ini nggak sayang sama ibu ya. Kalau kamu telat terus, kamu nggak sayang sama ibu. Kalau ibu nanti akan dimarahi atau bapak akan nanti dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, sebab bapak tidak bisa mengkoordinir anak-anak bapak. Bapak yang kena marah. Kamu nggak kasihan kalau bapak kena marah. Nah, itu salah satu. Nah, cara kita dengan identitas berhasil atau kontrol dari luar. Jadikan anak sebagai teman kita. Kemudian jadi pemantau, kita menghitung dan mengatur saja atau mengukur dari keyakinan yang telah mereka buat. Kemudian sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kenapa kamu telat? Kenapa kamu tidak buat PR? Nah, itu salah satu posisi kita di manajer. Kemudian apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanyakan, kita balikan kepada anak tadi ketika mereka berbuat kesalahan. Jangan kita buat aturan sendiri ketika anak berbuat, kita harus cam anak ini seperti ini. Tidak, Bapak Ibu. Kita harus tanyakan, kalau kamu berbuat ini, apa yang kamu lakukan ya? Nah, seperti saya dapat ilmu tadi dari Pak Im, Bapak Ibu. Tadi Bapak Im secara singkat bercerita di kelas. Nah, lah ditanyakan ke anak, lah ditanyakan lo kayaknya, maunya, baru tegakkan. Nah, itu betul sekali Bapak Ibu. Nah, betul sekali. Itu mengajarkan kepada kita, anak telah diberi keleluasaan, beri kebebasan. Kemudian, jika tidak melakukan, kita harus tegakkan aturan. Nah, aturan tadilah yang membuat anak tadi akan merasa dia bersalah, dia melakukan kesalahannya, dia bisa mengurangi kesalahan
setiap hari bapak heboh mengingatkan kamu. Kamu tolong kasihan ya sama bapak. Sayang kan sama bapak? Sayang. Sayang kan sama ibu kamu? Sayang. Sayang kan sama kamu? Nah, maka dengan sentuhan tadi, anak tadi otomatis, nah sedikit, ya, dia tidak instan ya bapak ibu. Lama prosesnya dia akan merasakan daripada kita, woi, waang deode kok hukum lawan Jawa, KB an dia ditunggak dulu karena apa sering kena tagak dia ditunggak dulu di SD. Ya. Lah sudah awak belajar kan, lah sudah memberi tugas biasanya masuk kawan deh. Ah di KB ini tunggak bendera pernah juga pengalaman. Lanjut, Bapak dan Ibu. Kemudian memantau kamu sudah melanggar apa peraturan konsekuensinya. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan mereka? Jadi Bapak dan Ibu ada 5 posisi kita, posisi kontrol kita yang harus kita lakukan di setiap kelas atau di sekolah kita. Kemudian ada namanya bergerak antara. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Nah ini ada peraturan, ada pemantau, ada konsekuensi atau hadiah. Nah kemudian nilai-nilai, ada manajer, ada memperbaikinya. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, segitiga restitusi ini kayaknya agak penutupan lagi Bapak Ibu sebelum adanya umpan balik Bapak dan Ibu. Ada segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Kita lihat tadi. Nah ini. Pertama sekali kita harus menstabilkan identitas. Nah, apa maksudnya? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia itu yang benar ya Bapak Ibu ya. Kita pun juga melakukan kesalahan. Nah, kemudian setelah mereka membuat kesalahan, jangan kita kasih hukuman, kita tetap mereka tersebut. Maka lakukanlah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Nah, kita stabilkan. Jika mereka itu bersalah, apa contohnya? Masalahnya carut marut. Nah, kenapa kamu carut marut? Nah, setiap orang pasti melakukan perkataan yang kotor. Tidak ada manusia itu yang bersih, pasti kotor. Nah, jika kamu melakukan kesalahan tersebut, bisakah kamu menguranginya? Nah, ajak mereka berkonsultasi dengan kita. Ajak mereka. Nah, tidak tidak zamannya lagi kita membentak dan menghajar anak itu supaya harus begini. Nah, zaman kita tidak lagi zaman dahulu. Nah, kita harus mengajar dan menuntun sesuai dengan keberadaan zamannya Bapak dan Ibu. Karena pengaruh dari zaman, pengaruh dari teknologi, kita tidak salahkan. Tapi kita harus mempunyai sifat atau karakter yang seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nah, agih anak itu kesempatan dulu. Kasih anak itu, bukan kamu saja yang melakukan ini. Banyak orang-orang di luar sana yang melakukan seperti ini. Nah, sebelum kamu yang di sekolah ini, udah ada juga yang melakukan seperti ini. Nah, jadi bukan kamu saja. Jadi, walaupun dia berbuat salah, hargai mereka dulu. Sanding mereka. Walaupun dia salah, kita sanding mereka dulu. Oh, tidak saya saja. Iya, banyak yang lain lagi. Nah, barulah lakukan keyakinan ini. Ini untuk penutupnya. Keyakinan keras apa yang telah kamu sepakati? Nah, keyakinan sekolah, peraturan sekolah apa yang telah kamu lakukan? Tidak boleh berkata kotor kan? Iya Pak. Kamu tidak boleh berantem kan? Iya Pak. Kamu harus mempunyai sikap yang baik kan? Iya. Nah, tanya ke mereka apa peraturan apa, keyakinan apa, atau konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Nah, seperti itu. Jadi kita menuntut, bukan lagi menuntut pada anak-anak kita. Bapak dan Ibu, ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Apa kerja kita dulu? Dari bawah dulu. Kita menstabilkan identitas. Nah, kita kasih mereka dulu nasihat. Ya, kita kasih dulu mereka nasihat, menstabilkan ini. Jangan lagi, langsung kita marah-marahi mereka. Nah, kita stabilkan. Karena kalau ketika panas-panasnya mereka sedang emosi atau bercakap atau berantem, kita stabilkan mereka dulu. Ya. Nah, kita stabilkan emosi mereka dulu, kemudian kita tanya mereka dulu, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Siapa yang salah, kita cari di sana. Nah, siapa yang benar. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan tentang konsumsi apa yang harus mereka lakukan. Ini contoh kasus yang dipelajari di sekolah orang lain Bapak Ibu. Nah, sekolah kita mungkin
bisa kita melakukan resolusi kasus tersebut dengan cara, nah, membuat anak merasa nyaman, tentram berada di lokal atau di kelas kita, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira, nah, ada enggak hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, Bapak Ibu? Nah, dari refleksi yang kita paparkan tadi, Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang dapat saya lakukan? Dari melihat dari PowerPoint tadi, apa yang dapat kita lakukan, Bapak dan Ibu? Apa yang bisa mengubah kira-kira, Bapak Ibu? Nah, ini kalau refleksi ini ya sudah penutupan ya, Bapak Ibu ya, karena sudah jam 4:30 juga. Tidak usah ditulis, kita tunjuk tangan saja atau memberikan pendapatnya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, atau pertanyaan saya begini, apakah kita sudah menerapkan apa yang kita lihat tadi? Tentu barang tentu kita sudah menerapkannya, tetapi belum tepat ya, belum tepat, tidak sesuai, mungkin belum sesuai, belum sesuai dengan paradigma anak sekarang ini. Sebab ya kita harus mengikuti kodrat zaman dahulu tidak akan bisa lagi dibawakan. Cobalah Bapak Im sama Bu Irmaliza yang guru senior. Nah, tidak, Bu Im juga guru senior dulu, tidak bisa membawakan gaya 86 dengan gaya 2024 ya Pak ya, jauh berbeda ya. Nah, dulu, tidak perlu kita cerita banyak sebab kita mengikutinya juga dulu. Nah, sekarang tidak ada lagi anak-anak tersebut. Jadi kita, kira-kira Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira Bapak Ibu ada yang present saja? Ya, Bu Lucy? Tidak boleh menghukum anak. Ya, tidak boleh menghukum anak. Ketika anak bersalah, kita tanya dan dialah yang menemukan solusinya sendiri. Ya, bagus. Apalagi Bu Lucy? Ada 2 Bu Lucy, ada tambahnya. Bu Lucy sudah berikan ada 2. Tidak boleh menghukum anak. Kalau menghukum anak, kemudian kalau dia bersalah, kita tanya dulu. Nah, kemudian tanya keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Apalagi Bapak Ibu, Bu Zar, apa kira-kira Bu Zar? Hal baru apa yang Bu Zar dapatkan? Nah, ini apa? Itu kan hal baru ya kan, Bu ya? Hal baru yang kita dapatkan. Nah, kita bisa introspeksi diri. Oh ya, selama ini saya mengajar bukan seperti ini. Saya juga dapatkan dari CGP juga, Bu ya. Berarti saya juga salah dulu mengajar, Bu. Oh, jadi ngajar saya kemarin itu ngajar cicak-cicakan. Ya, cicak-cicakan tidak langsung, tidak akan seberapapun istilahnya seperti ini Bapak Ibu. Seberapapun yang kita ajarkan, kepada murid baik buruk baiknya, insya Allah nanti akan ada satu anak nanti yang akan membimbing kita, yang memegang tangan kita nanti ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Lucy. Tepuk tangan, tepuk santiang sama Bu Lucy dulu. Tepuk santiang. Ampu suho, ampu kida, dua ampu santiang. Kedua kita lanjut. Perasaan lagi. Ini perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Tadi sudah dijelaskan motivasi intrinsik. Motivasi itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang dari dalam diri kita atau dari dalam diri anak. Perasaan apa yang muncul selama kita di sini? Pak Im dulu kita minta. Pak Im sudah resen ini. Ya, Pak Im sudah resen. Sabar Bu Irmi. Adanya perbandingan dengan pergeseran nilai-nilai yang ada. Adanya perbandingan dengan Pergeseran nilai-nilai yang ada. Artinya kalau dulu seperti ini yang diterapkan, kalau sekarang seperti ini yang diterapkan. Maka tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Kodrat zaman sekarang. Kodrat
Lihat, tepuk santiang apa NCE? Tepuk santiang. Aku sungguh semangat. Aku tidak dua aku santiang. Nah, tak menjawab kok aja tekurangi. Arahan kayaknya mati. Pada cukup, lanjut. 3. Peran among. Nah, peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ikuti modul ini? Nah, peran tadi, apakah kita sudah melakukan 5 posisi kontrol tadi? 5 posisi wak tadi, atau 5 posisi wak baru yang Allah lakukan? Dari sebagai penghukum, dari sebagai, nah apa lagi yang kedua? Berbuat bersalah. Nah, berbuat bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Nah, 5 posisi kita baru sekarang. Pernah semuanya ya. Alhamdulillah kalau pernah semuanya. Tapi pernah semuanya. Tapi yang sering Saya di guru pernah jadi teman, ya pernah jadi teman, pernah hukum, manajer, iya. jadi semua itu tidak mungkin satu. Iya. Semuanya sudah Saya lihat kita ini lakukan. kasus. Ya, semuanya sudah kita lakukan. Tergantung Nah, kasus. tergantung kasus. Ya. Tapi yang lebih cenderungnya kita hukum ya, sebagai penghukum. Itu sama Belando. Iya. Ya lanjut yang keempat lagi Bapak Ibu. Nah, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, ini harus lesennya agak 5 menit, minta surang-surang kayaknya. Nah, minta dulu ke Bu Erni. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Yang kontrol tadi, Pak ya. Ya, terserah ini. Setelah dari beberapa keterangan tadi, seperti apakah setelah mengikuti? Saya akan menjadi seperti apakah? Nah, silakan Bu Erni. Insya Allah. Ya. Masih dalam proses, sudah sedikit juga dilakukan mengikuti manajer. Menuju ke manajer. Alhamdulillah. Ya, Bu Liza. Manajer ya. Sebagai teman ya. Ya. Sebagai manajer yang telah dilakukan yang akan dilakukan. Ya. Ya. Bukan artian kita Bapak dan Ibu, kita tidak boleh sebagai penghukum itu enggak. Nah, bukan kita meninggalkan sebagai penghukum. Jadi kita lihat seperti kata Bu In tadi, sesuaikan dengan kasusnya. Jadi penghukum tadi yang bagaimana? Penghukum yang tidak membuat mereka sakit hati, membenci gurunya. Nah, seperti penghukum. Saya meletakkan anak tadi, misalkan hari kemarin, Senin kemarin, menghukum dengan membariskan di depan. Nah, itu salah satu, itu bukan menghukum fisik mereka, tapi menghukum kesalahan. Kita kan bukan lagi dituntut untuk menghukum fisik, tapi hukumlah kesalahan mereka itu sendiri. Ya, konsekuensinya seperti apa? Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan untuk sesi terakhir ini? Bapak dan Ibu? Ada kira-kira tambahannya Bu Lili? Ada tambahannya Bu Lili? Karena Bu Lili ini sama CGP dengan saya, tapi Bu Lili angkatan 10, saya angkatan 11. Tambahannya Bu Lili, saya mohon tambahannya dari rekan saya Bu Lili. Dari sesi ini apa kira-kira yang harus kita perbaiki dan saya harus perbaiki Bu Lili? Kita sama-sama belajar ya Bu Lili ya. Kalau kita mengalihkan dulu, kita ya Pak, kalau pesan pesanan itu ada apa? Ya, penting ya pasti. Ya. Jadi untuk meningkatkan bagaimana kita pembelajaran itu memenuhi kebutuhan anak bilang. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kepada anak itu yang terbaik untuk anak. Ya, ya. Ya, Itu Bu Lili. saja tambahan Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Lili. Tepuk tangan semuanya kepada Bu Lili. Ada lagi tambahan yang besar dari segi agama, apa tambahan yang besar? Ini penting juga besar ya. Apa lagi tambahan yang besar? Sedikit lagi besar tambahannya besar. Untuk saya dan untuk anak-anak kita semuanya, untuk kita semuanya. Apa kira tambahan yang besar dari sesi ini? Atau apa yang harus kita perbaiki? Atau apa selanjutnya harus kita lakukan demi kemajuan dan peningkatan mutu sekolah kita? Nah, tujuan kita pasti sama. Nah, kita tidak hanya mencerdaskan, tetapi kita sesuai dengan motivasi kita, sesuai dengan visi kita, dengan membuat apa visi kita terwujudnya ya profil belajar Pancasila. Nah, ada tambahan yang besar kira-kira? Atau pas? Ada Bu?
rencana ini sangat bagus, tapi anak tuh terstruktur. Jangan anakku belajar dalam kelas main tapi bukan bermain. Sewa kalau guru mereka saya mengerti. Ya, terima kasih Bu. Itu mungkin harapan Ibu ya Bu ya. Nah, makanya di sini kita tidak ada lagi oh orang CGP, oh itu sudah ini tidak ada. Nah, kelebihannya kita dituntun dengan modul saja Bapak Ibu. Nah, penerapannya, nah mungkin kita lakukan sama-sama itu ya. Nah, merubah sama-sama. Nah, kita tidak ada lagi yang si A ini hebat, si A ini guru penggerak, enggak Bu. Nah, tidak, kita ini sama-sama berbagi, sama-sama berkolaborasi. Nah, kita tidak lagi menunjukkan siapa diri kita Bu. Ya Bu ya. Ya Bapak ya. Kita, nah, ya. Sama-sama. Jadi ke sekolah kita dulu yang tampak. Iya. Hasil langsung imbasnya nanti baru ke sekolah. Ya, insyaallah Bu ya. Sama-sama berdoa, bersama-sama kita ya Bu ya. Ya. Berarti Ibu Kepala Sekolah kita mendukung penuh dengan sebab memang harus didukung. ya, memang harus dukungannya tinggi demi kemajuan yang positif untuk sekolah kita. Kira-kira ada tambahan Bu Liza, Bu senior kita? Ada ya, pas ya Bu ya. Nah, ngantuk juga ya Bu ya, dingin. Ada tambahannya Pak Im? 85. Nah, alhamdulillah. Bapak dan Ibu semuanya saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Nah, ini bukan hanya untuk tugas saya sendiri, tapi untuk kita semua. Insya Allah kita lakukan, tidak hanya tinggal di materi saja. Ayo kita sama-sama lakukan. Demikian saja, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.